Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, manusia adalah ciptaan Allah yang paling hebat, paling top, lebih dari segala sesuatu. Tuhan ciptakan gunung, Tuhan ciptakan sungai, Tuhan ciptakan laut, cakrawala, semua benda penerang di atas, Tuhan ciptakan segala macam binatang. Tapi tidak ada yang seperti manusia. Manusia adalah yang paling top yang Allah ciptakan. Tapi yang paling top itu ternyata menjadi sasaran daripada si jahat untuk diserang. Nah, saudara lihat di dalam Taman Eden, yang diserang itu bukan binatang-binatang oleh setan. Yang diserang itu bukan segala sesuatu pohon-pohonan yang ada. Yang diserang oleh setan itu Bapak Ibu bukan segala sesuatu yang lain. Sungai-sungai kah? Atau benda penerang yang ada di langit? No, yang diserang oleh setan adalah ciptaan Allah yang sangat mulia. Lebih tinggi dari segala ciptaan, yaitu manusia. Setan itu tidak mau buang-buang dengan apa yang menjadi energinya. Ciptaan Allah yang paling top itu yang ditembak. Dari keluarga Adam dan Hawa sampai pada hari ini kita lihat serangan manusia selalu pada keluarga. Serangan setan selalu pada keluarga. Dunia boleh berubah. Budaya berubah, politik berubah, ekonomi berubah. Serangannya tetap yang dicari, yang hebat, yang dimiliki Allah. Itu sebabnya Tuhan tidak mau kalah. Manusia itu bisa saja dihancurkan, kemudian Tuhan bangun dunia yang baru, bumi yang baru dengan manusia yang baru bisa. No, no, no. Tuhan mau tunjukkan sama setan, aku kalahkan engkau. Dikirim anaknya yang tunggal, lahir dalam dunia, naik ke atas kayu salib, tebus dosa saudara dan saya, dan perbarui dan pulihkan semua. Generasi demi generasi. Itu hebatnya. Dan disinilah kita melihat Bapak Ibu bahwa setan tidak pernah berhenti bekerja untuk menyerang yang namanya keluarga. Itu sebabnya kita harus hati-hati. Sudahkah saudara jaga keluarga saudara dengan baik? Lalu pertanyaan saya, dengan apa saudara jaga? Oh gampang Pak, keluarga itu dijaga dengan uang. Oh ya? Berapa banyak itu yang banyak uangnya? Berapa banyak keluarga-keluarga dari darah biru, kerajaan-kerajaan yang kita tahu terpampang semua di dalam media sosial, terpampang semua di dalam berita yang bisa kita baca dan dapati dengan mudah. Bukankah mereka bergelimang uang? Ibaratnya itu nggak ada serinya uang mereka. Tapi buktinya rumah tangganya juga bisa hancur walaupun uangnya itu begitu banyak. Lalu apakah uang itu memang bisa menjaga yang namanya sebuah rumah tangga baik dan utuh? Itu sebabnya hari ini saya ingin bicara mengenai protecting your family. Menjaga, melindungi keluarga. Uang gak bisa jaga keluarga kok. Banyak rumah tangga berantakan juga kok walaupun bergelimang uang. Oh Pak, kalau pendidikannya tinggi itu beres Pak. Suami pendidikan tinggi, istri pendidikan tinggi, oh beres Pak. Oh ya? Kita bisa lihat dan cari tahu dengan cepat berapa banyak yang sekolahnya tinggi, hancur juga rumah tangganya. Tidak menjamin education bisa menjadi pilar yang menjaga rumah tangga tetap baik dan kokoh. Saya tahu kok ada orang yang pergi luar negeri, sekolah, ambil S3, pulang kembali ke Indonesia, berhenti jadi Kristen, tidak percaya Kristen, lalu bercerai. Saya juga tahu itu. Apakah menjamin pendidikan? No. Jadi kalau kita lihat dalam hidup ini Bapak Ibu, uang tidak bisa menjaga keutuhan sebuah rumah tangga.
pendidikan tidak bisa jaga, mau apa lagi kita cari? Mau dari mana kita cari untuk menjaga rumah tangga baik dan utuh? Nggak ada lagi. Mau teknologi, sukses besar, nggak ada. Back to basic saja menurut saya. Hidup kembali kepada yang fundamental, yang mendasar. Saya membawa ini supaya kita mengerti, jangan sampai kita itu keliru. Berpikir rumah tangga itu bisa utuh kalau anaknya banyak. Oh ya? Ada orang punya anak banyak juga bercerai. Siapa bilang enggak? Bukan jaminan Bapak Ibu. 3 tahun yang lalu, ada seorang pendeta. Namanya adalah Tom Miller. Umur 61. Kawin lagi. Bukan kawin lagi. Apa artinya? Udah punya rumah tangga, kawin lagi. Istrinya itu umurnya 41, namanya Belinda. Pendeta ini kawin lagi dengan seorang gadis umur 19. Namanya adalah Reba. Tahun depan Reba punya anak. Belinda dan Reba kakak adik, tapi jauh umurnya. Terus saya mau tanya, saudara pikir setan takut sama keluarga pendeta? Keluarga pendeta salibnya banyak di rumah. Tidak takut. Keluarga pendeta dia basar roh. Tidak takut. Keluarga pendeta dia khotbah 1 minggu 5 kali. Tidak takut. Jangan pikir setan takut sama keluarga pendeta. Nggak takut. Hancur juga. Pendeta punya istri 2. Setan itu siap menghancurkan siapa aja. Siapa saja yang tidak pegang yang dasar dan fundamental. Lalu saudara, kalau kita punya pendeta istrinya 2, kita mau belajar apa dari itu? Kalau kita punya pendeta yang hidup dalam perzinahan, saudara mau belajar apa jemaatnya? Kita bisa nyanyi-nyanyi di dalam gereja. Kita tepuk tangan, kita bisa loncat-loncat. Tapi berapa banyak rumah tangga sedang sekarat. Rumah tangga sedang goyang. Suami istri perang dingin. Kita harus kembali pada yang basic. Melindungi keluarga itu penting. Kalau keluarga tidak mau dilindungi, kenapa bangun keluarga? In the first place, kenapa bangun keluarga awal-awalnya itu? Bagaimana kita membangun rumah tangga? Memproteksi rumah tangga kita. Back to basic, kembali kepada yang dasar. Mengenal dan mengerti the importance of God. Tahu bahwa Allah itu penting. Rumah tangga kalau mau kokoh, rumah tangga ini harus menempatkan Allah sebagai yang penting. Rumah tangga yang tidak menempatkan Allah sebagai yang penting rentan masalah dan bisa hancur. Ini sudah bukan zamannya kita main-main. Betul nggak Bapak Ibu? Ini bukan zamannya kita mengenakkan telinga di gereja. Sudah bukan zamannya lagi kita bermain gereja-gerejaan. Bukan. Kalau bermain gereja-gerejaan artinya gereja sungguhan enggak? Kalau mobil-mobilan, mobilnya sungguhan tidak? Tidak. Rumah-rumahan berarti bukan rumah yang sungguhan. Gereja-gerejaan berarti bukan gereja yang sungguh-sungguh. Sudah waktunya kita kembali pada dasar. Memahami bahwa Allah itu penting. Kalau istri tahu Allah itu penting, suami tahu Allah penting, anak-anak tahu Allah itu penting dan betul-betul mementingkan Allah.
Rumah tangganya aman. Aman. Tapi kalau bermain-main, problem. Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Allah. Rumah tangga yang kayak begini ini, yang kuat, yang kokoh, yang mencari Tuhan sungguh-sungguh, yang mementingkan Allah sungguh-sungguh. Mementingkan Allah itu perlu dalam hidup. Coba tanya dalam hati saudara, apakah saya pribadi yang betul-betul mementingkan Allah? Kita bisa jadi Kristen Bapak Ibu tapi tidak pentingkan Allah. Kita bisa ke gereja loh Bapak Ibu tapi kita tidak mementingkan Allah. Kita bisa melayani loh Bapak Ibu tapi Allah tidak penting bagi kita, bisa. Siapa bilang gak bisa? Knowing God, kenal Allah itu penting. Bilang Allah itu penting tapi gak kenal, sulit nih. Ulangan 6 ayat 6 sampai 9 mengajarkan kepada kita, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Betapa pentingnya kehadiran Allah dalam hidup seseorang, dalam rumah tangga seseorang. Itu dibangun dari sejak dini. Anak-anak muda yang kadang-kadang menggampangkan. Loh ya gimana, dia sayang saya loh ya apa. Kristen enggak? Enggak, tapi kan ya gampang, orangnya ya baik. Kalau aku enggak mau diambil orang. Papanya pabriknya 5, anak tunggal lagi. Tantangan berat tuh. Nanti kalau sudah kawin nanti aku bawa dia kenal Tuhan. Oh iya? No. Sulit. Hati-hati. Urusan yang kayak begini. Menggampangkan itu. Makanya rumah tangga itu kalau nggak kuat sama Tuhan, rentan sekali jadi masalah. Kadang-kadang anak-anak muda itu gampang sekali. Pak mau kawin? Ya oke. Tapi, nah ini laporan dari admin saya. Pak, ini mereka mau kawin Pak, tapi itu Pak janji nikahnya mau dibuat sendiri. Saya bilang mana bawa sini saya periksa, saya liatin. Janji nikahnya itu bagus-bagus ya buat dirinya sendiri. Tidak ada itu kata-kata dalam susah, dalam senang, dalam sakit, dalam sehat, miskin kaya. Kok tidak ada itu, dihapus dah. Jadi curiga saya. Saya bilang janji nikah itu sakral. Zaman boleh berubah, teknologi boleh semakin maju, manusia boleh semakin modern, tetapi janji nikah itu sakral. Saya bilang mau pakai punya mereka sendiri boleh, tapi setelah itu tambah punya gereja. Gitu saya. Kalau tidak mau tambah ikrar nikahnya gereja, gak usah diberkati. Gak mau. Pak tapi orangnya mau pakai bahasa Inggris. Boleh bahasa Inggris. Bahasa Inggris kayak, bahasa Jerman kayak, bahasa Rusia. Boleh-boleh aja. Jangan bahasa roh. Kita sama-sama gak ngerti. Iya kan? Jadi rumah tangga itu harus dimulai dengan mementingkan Allah. Kalau Allah itu penting, belajar cari tahu Allah. Baca Alkitabnya, doanya, membangun relationship dengan Tuhan harus. Lalu worship God, nyembah Allah. Harus ada ibadah pribadi kepada Tuhan, harus ada. Nggak bisa tidak Bapak Ibu. Tahu Allah dan tidak menyembah, bisa nggak? Bisa.
Setan itu tahu Allah tapi tidak menyembah Allah. Paham saudara? Antara tahu dan menyembah itu dua hal berbeda. Saya tahu, saya tidak mau menyembah, mau apa? Oh bisa. Saya tahu dan saya mau menyembah, beda. Makanya kita harus bangun itu penyembahan dalam hati, dalam hidup. Jangan sampai jadi orang Kristen tapi nyembahnya cuma rame-rame 1 minggu 1 kali di gereja. Di rumah tidak pernah. Salah kita. Ini mudah digoyangkan ini. Mudah dimainkan oleh si jahat. Rumah tangga yang seperti ini. Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Penyembahan itu bukan hanya waktu kita bahasa roh, penyembahan bukan hanya waktu kita dalam gereja, waktu saat teduh kita. Sepanjang kita hidup dari pagi sampai malam itu merupakan sebuah penyembahan kita pada Allah. Itulah hidup beribadah. Yang jahat kita jauhi. Yang baik kita jalankan. Yang tidak benar jangan disentuh. Yang tidak legal jangan kita ambil. Ini yang kita harus jalankan. Fear God. Takut akan Allah. Takut akan Allah itu memang harus dibangun di dalam hati kita. Kalau tidak, kita tidak bisa belajar takut akan Allah. Jadi belajarlah membangun takut akan Tuhan dalam hati. Coba tanya sama diri sendiri, nggak usah tanya orang lain. Apakah saya adalah manusia yang takut akan Allah? Saudara bilang, iya. Saya tanya, apa buktinya? Apa buktinya saudara takut pada Tuhan? Roma 1 ayat 21 mengajarkan, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan, tidak memuji, tidak menyembah, tidak beribadah pada Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Nah, kalau saudara baca di dalam Roma 1 itu terjadi penyimpangan seksual. Suami-suami meninggalkan hubungan yang baik dan benar dengan istri lalu menggantinya dengan laki-laki. Sehingga laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita. Itu bukan sekarang aja masalahnya dan generasi kita masalahnya. Itu sudah dari zaman dahulu ada itu. Penyimpangan-penyimpangan. Dan semua itu dilakukan oleh manusia yang tidak punya takut akan Allah. Kalau orang takut Allah, dia cinta kesucian. Amin Bapak Ibu. Itu sebabnya jaga hati saudara takut akan Allah. Ini penting. Pengkhotbah pasal 12 ayat 13 sampai 14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Jadi akhir daripada segala sesuatu kata pengkhotbah apa? Takutlah akan Tuhan. Kalau kita lihat generasi kita adalah generasi yang sudah tidak ada takutnya sama Tuhan. Tahukah saudara bahwa antara orang yang beragama dan bertuhan itu dua hal yang berbeda. Orang bisa saja beragama tapi tidak bertuhan. Itu kita sebut Kristen KTP. Hanya dikenal, hanya tercatat sebagai orang yang beragama, tapi tidak ada nilai-nilai agama. Tidak ada hubungan dia dengan Allah. Tidak bertuhan dia. Tapi kalau orang bertuhan, dia pasti beragama. Jadi ini dua hal yang harus kita pahami. Perbedaan-perbedaan seperti ini. Membangun hati dan hidup takut Tuhan itu penting. Dulu saya waktu belum menikah sama Ibu Agnes kan bekerja. Dalam pekerjaan saya kadang-kadang saya keluar kota. Kadang-kadang saya keluar pulau. Traveling.
Dan ketika saya mau menikah, saya harus mencari seorang wanita, kan begitu. Yang mana nih Tuhan? Tuhan kirim Ibu Agnes. Oke. Tapi sebelumnya saya punya standar. Saya punya syarat dalam hidup. Bahwa saya mau wanita yang kaya kah? Pandai kah? Cantik kah? Standar saya itu salah satunya yang terbesar. Saya mau cari wanita atau gadis itu cinta Tuhan, takut Tuhan. Titik. Kalau dia tidak ada takut Tuhan, jangan kawin sama saya. Itu aja, itu simple. Sudah tanya, kenapa sih Pak? Kok itu harus penting? Penting, wong saya itu sering pergi. Saya mau pergi sebagai suami dengan pikiran saya tenang. Saya nggak mau telepon istri saya 30 kali sehari. Yang kamu di mana? Yang ngapain? Di mana kamu? Coba selfie sekarang, saat ini, supaya aku tahu backgroundnya. Kamu di kamar tamu, kamu di kamar tidur, kamu di garasi, kamu di kamar mandi. Sekarang telepon. No. Hidup kayak begitu mana ada enaknya. Betul nggak? Jadi saya bilang sama Tuhan, kalau engkau kasih aku jodoh, aku minta satu aja. Dia takut akan Tuhan. Dah itu. Aman itu. Ditinggal kemana-mana aman tuh. Tinggal jauh, tinggal deket, tinggal lama. Aman tuh. Dan terbukti sampai hari ini saya rasakan aman. Tapi jujur aja berapa banyak ibu-ibu khawatir ketika suami mulai pergi. Tuhan Yesus beri malaikatmu 1000 Tuhan jagai. Jauhkan dari wewe gombel Tuhan. Oh jauhkan. Dari pagi sampai malam resah. Pak di mana? Sebentar lagi. Pak sudah makan belum? Oh gampang kalau WhatsApp, telepon. Oh kalau yang pinter video call. Langsung kelihatan backgroundnya. Itu papa kok di kebun binatang? Kok bukan di kantor? Makanya paling enak itu kalau manusia itu takut Tuhan. Sekarang saya tanya, saudara takut Tuhan tidak? Saudara bilang iya, oke. Saya tanya, pasanganmu takut Tuhan enggak? Susah kan jawabnya? Ada dia sebabnya. Jadi ini yang kita harus hati-hati. Kalau manusia sudah tidak takut Tuhan, apa aja dia langgar. Tuhan aja nggak takut, apalagi yang lain. Tuhan yang bisa cabut nyawa aja kita nggak takut. Ini loh. Takut Tuhan itu artinya apa? Membenci dosa. Itu juga. Ditawari dosa nggak diterima. Amin Bapak Ibu. Itu takut Tuhan. Saya bilang pada seseorang. Saya bilang sama dia. Kucing kalau kasih dendeng makan enggak? Makan. Makanya dibuat omongan kan. Oh namanya laki-laki. Kucing kayak dendeng. Makan. Betul loh? Ibu-ibu ayo ketawa aja. Iya kan? Kita pakai itu buat sikat laki-laki kan. Mana ada kucing kasih dendeng enggak dimakan. Bapak-bapak aku ajarin satu hal. Kalau ada dendeng jangan dimakan. Amin Bapak. Bapak-bapak amin enggak? Ibu-ibu dengar bapaknya amin enggak? Bapak-bapak amin. Ya. Saya ajarin tuh orang. Kalau ada dendeng jangan makan. Karena kau bukan sembarang kucing. Karena di dalam hatimu ada takut akan Allah. Gitu loh. Kenapa kau selingkuh? Lah dia godai Pak. Lah dia ngundang aku lah Pak. Lah ada kesempatan. Kalau orang takut Tuhan, ada kesempatan pun tidak diambil. Dijauhi. Lari. Menjauh bukan mendekat.
Kalau kurang jelas repot saya. Amin Bapak Ibu. Itu. Buktikan. Ibu-ibu juga. Kalau digoda urusan seksual jangan mau. Lah ya apalah dia mau. Tolak dalam nama Yesus. Amin Bu. Kenapa yang amin ibunya cuma 3? Amin Bu. Iya sama-sama. Ibu-ibu dikasih dendeng jangan mau. Bapak-bapak dikasih dendeng juga jangan mau. Karena kita hidup takut Tuhan. Lu masa ono sih Pak kucing kayak dendeng gak makan. Ada Yusuf dikasih tante Potifar gak mau. Itu contoh itu. Amin. Kalau Yusuf bisa, saudara bisa. Semua kita bisa. Yang penting itu masalahnya cuma satu, takut Tuhan atau tidak. Itu aja kok. Kok jangan dibuat ruwet hidup ini. Iya Pak, saya memang lemah iman. Enakmu. Ngomong kayak begitu. Itu karena engkau tidak punya takut Tuhan. Titik. Biar takut Tuhan, kalau sudah takut Tuhan, tidak akan. Digoda model apa kita lari menjauh. Tidak pernah mendekat. Mau lu cantik lah. Mau lu ganteng kayak apa. Hidungnya mau tinggi kayak Petro. Gak masalah. Tolak semua. Dendeng-dendeng ilegal ditolak dalam nama Yesus. Amin. Itu. Saya ngomong begini karena memang masalah tuh selalu muncul. Nyanyi enak kalau minggu. Kalau sudah konseling itu saya kasihan lihat yang di konseling itu. Isinya nangis-nangis melulu. Di situ saya gregetan. I'm gregetan in the spirit. Melihat perbuatan-perbuatan setan mengganggu anak-anak Tuhan itu. Makanya cara yang nomor 1 membentengi diri adalah membangun hati hidup takut Tuhan. Gitu, udah. Aman sudah. Amin Bapak Ibu. Mama saya itu adalah orang yang pertama kali bertobat dalam rumah tangga. Setelah mama saya, adik-adik, kita semua penuh Roh Kudus, berubah, lahir baru semua. Terakhir papa saya. Jadi kita harus punya iman. Kalau ada satu orang berubah di dalam rumah, hidup takut Tuhan, yang lain pun akan diubahkan oleh Tuhan. Amin. Tapi kita harus setia, berdoa, berharap, beriman, dan minta kepada Tuhan mengubahkan seisi rumah tangga kita. Itu. Setan tambah hari tambah pandai menggoda manusia untuk menghancurkan manusia. Jangan bermain-main dengan dosa. Kita akan dipermainkan kembali oleh dosa. Itu sebabnya kita harus hati-hati. Bangun sungguh. Cetak di dalam hati saudara takut Tuhan. Cetak itu. Ada kesempatan apapun berbuat salah. Dosa-dosa besar itu. Taruh dalam hati. No. Ditawari model apa? No. Setan dalam nama Yesus. Pergi. Lu udah di depan mata ya. Ngomong-ngomong setan lu. Dalam nama Yesus pergi. Gitu sekalian. Itu gak usah sungkan-sungkan. Orangnya itu kasih tahu kamu setan kamu. Godain saya terus. Berani gitu. Harus berani. Kita gak gereja-gerejaan. Saya gak suka lihat anak-anak Tuhan dihancurkan oleh setan. Kalau ada rumah tangga hancur, saudara pikir hati saya gak juga hancur. Kalau kenal saudara, kenal orang tersebut. Gak suka saya. Gitu. Yang kedua. Kalau yang pertama tadi, the importance of God. Tahu Allah itu penting dan hidup mementingkan Allah. Nah yang kedua, faithfulness toward God. Setia. Tahu Tuhan ada, tahu Tuhan penting, tapi tidak setia. Apa gunanya?
Jadi ini pembangunan secara fundamental dalam hidup kita. Kalau kita tidak lakukan ini, percaya saya, bisa parah. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Setia kepada Dia. Cari sungguh-sungguh wajahnya. Mengandalkan Dia. Sampai Dia bertindak. Menolong hidup saudara. Setia itu tidak mudah. Tidak mudah. Saudara pikir jadi orang setia itu mudah? Tidak. Setia yang Allah maksudkan adalah mencintai firman. Faithful means loving His word. Cinta firman. Saudara hidup kalau bilang setia sama Tuhan tapi nggak ada saat teduh, setia apa itu? Saudara bilang saudara setia pada Tuhan tapi tidak pernah berdoa. Tidak pernah ada bangun pagi cari Tuhan. Setia apa itu? Orang yang tidak berdoa dan tidak baca Alkitab, saya beritahu saudara, engkau sasaran empuknya setan. Engkau bukan cuma sasaran empuk, saudara sasaran pertama dibandingkan yang lain. Loh kok gitu Pak? Iya, karena ayat bilang setan itu seperti singa yang mengaum-ngaum mencari yang bisa ditelan. Berarti ada yang bisa ditelan, ada yang nggak bisa. Nah yang bisa itu yang mana? Yang main-main aja hidupnya. Yang gereja-gerejaan, kadang gereja, kadang nggak gereja, mut-mutan. Nah, kalau Tuhan lihat model kayak begini sulit kita. Itu sebabnya mari belajar cinta firman. Bukan setiap orang, Matius 7:21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Melakukan kehendak Bapa, yang melakukan firman. Setia kepada firman. Ini yang kita harus bangun di dalam hati kita. Kalau mau menjaga rumah tangga kita itu baik, utuh, diproteksi, ini caranya. Setia itu artinya memprioritaskan Allah. Faithful means prioritize God dalam hidup ini. Memprioritaskan Allah. Menjadikan dia nomor satu. Harus dibangun. Karena pada dasarnya manusia itu gak mau dekat Tuhan. Pada dasarnya manusia itu mau menjauh aja dari Tuhan. Pada dasarnya manusia itu gak lihat Tuhan, mau lihat yang lain. Lihat dunia lebih enak. Lihat segala sesuatu yang ada di dunia jauh lebih enak. Kita harus mendisiplinkan diri setia kepada Tuhan. Itu sebabnya disebut dalam Matius 6:33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita tuh lihat buntutnya aja, enak ya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Lihat depannya apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Menomorsatukan Allah. Memprioritaskan Allah. Itu harus dibangun dalam hati. Kalau dengar firman itu jangan masuk kiri keluar kanan. Apalagi kalau ke gereja jangan sampai bawa popcorn. Sate. Bakpao. Teh botol. Teh kotak. Saudara bukan piknik di sini. Engkau dengar firman. Supaya firman itu nanti kalau saudara keluar dari gereja ini besok. Firman itu biar bekerja dalam diri saudara. Itu. Ini yang kita harus bangun. Coba tanya dalam hati. Apakah saudara itu menomorsatukan Tuhan? Atau yang lain? Jangan sampai hidup kita itu menaruh Tuhan itu paling belakang nomornya. Pantesan doanya gak dijawab-jawab tuh. Tapi kalau Tuhan tidak nomor 1 dalam hidup saudara, nomor 10, nomor 100, lalu saudara minta Tuhan jawab saudara nomor 1. Yang cengli dikit lah sama sorga itu. Iya dong. Kalau kita minta Tuhan nomor satukan kita, kenapa kita gak nomor satukan dia?
Tuhan, jawab doa saya sekarang. Tuhan bilang, kamu nomor satuin saya enggak? Kamu cari saya waktu ada susah, enggak ada susah kamu enggak pernah cari saya. Kalau susah cari aku, kalau senang kau cari setan. Gitu kata Tuhan. Pak Hani tadi malam makan apa? Kok cek pedes sih Pak? Lombok ya ke? Enggak. Saya bilang sama Tuhan, saya itu akan korban mengenai keluarga sebulan cuma 4 kali ini Tuhan. Berilah saya firman-Mu yang betul-betul saya bisa bagikan pada umat-Mu menjadi landasan dasar fondasi yang kuat. Sehingga kalau mereka keluar dari sini menghadapi tantangan di luar mereka kuat. Itu maksudnya. Saya sih gak marah sama saudara. Marah saya sama setan. Bukan sama saudara lah. Saudara jemaat saya. Tapi saya gregetan kalau melihat bagaimana setan mulai ganggu dan goda dan hancurkan keluarga-keluarga Kristen. Itu gregetan saya. Faithful means stop worldliness. Setia itu artinya hentikan semua yang duniawi. Artinya begini, apa-apa yang membuat saudara jauh dari Tuhan itu pasti duniawi. Itu aja. Apa saja dalam hidup ini yang membuat dan menarik saudara jauh dari Tuhan itu duniawi. Titik. Udah. Itu simpelnya. Silahkan dipikir sendiri. Apa yang sudah menarik saya jauh dari Tuhan? Apa yang membuat saya dan menarik saya jauh dari gereja? Apa yang sudah menarik saya sehingga saya males untuk pelayanan? Semua itu yang narik saudara, kategorinya keduniawian. Orang yang hidup berkenan pada Tuhan adalah orang yang hidup mencintai firman, setia pada firman. Dengan terbukanya media sosial, gampang orang cari siapa saja sebenarnya. Saya dihubungi seseorang, ibu-ibu berkeluh kesah mengenai suaminya. Karena suaminya itu jatuh cinta dengan worship leader perempuan. Dia kenal lagi, wong satu gereja. Dari sembunyi-sembunyi sampai terang-terangan. Dari takut-takut sampai gak tahu malu. Suaminya dengan worship leader. Nah, worship leader itu tetangga sebelah. Awal-awal pulangnya molor. Lama-lama gak pulang. Lama-lama tidak gereja. Dia tuh gembala sidangnya kok. Dia ini yang saya ceritain gembala sidang. Jatuh cinta sama WL. Cinta ilegal kan? Karena sudah punya istri dan anak. Sudah tahu cinta ilegal, kenapa diterusin? Pertanyaan saya kembali. Pendeta itu tahu takut Tuhan atau tidak? Ada setia pada Tuhan apa tidak? Ya, konseling. Saya bilang sulit konseling ibu karena suami nggak bisa dikonselingin. Berita terakhir Pak, suami saya minta surat-surat semua. Kalau tidak ribut Pak. Ingat ya, suaminya pendeta. Dan berita paling akhir adalah suaminya minta cerai. Pendeta minta cerai. Masuk akal? Hah? Jadi kalau dosa udah masuk, setan sudah bekerja. Lupa. Lupa dia seorang suami, lupa dia seorang pendeta, seorang hamba Tuhan. Lupa semua. Saudara pikir saya nangani kasus gini tuh seneng? Kasihan. Karena saya pun jadi tidak berdaya gitu. Mau diapain nih? Jauh di sana. Di mana Pak? Udah saya tahu lah.
Kasihan. Bukan hanya rumah tangganya dihancurin, gerejanya pun dihancurin. Makanya kita harus kembali kepada yang dasar, basic. Kalau manusia sudah tidak bangun lagi takut Tuhan dalam hati, tidak ada satu pun dia takut. Termasuk mertua pun tidak takut dia. Apalagi istri dan anak. Atau suami dan anak. Hati-hati Bapak Ibu. Ini yang kita harus hati-hati. Saya masih doakan keluarga ini. Tapi ya sulit ini Bapak Ibu. Udah buta itu. Status gembala sidang. Gimana? Makanya lah, saya cerita ini bukan apa-apa. Cuman ingin saudara itu mengerti. Setan tuh kalau bekerja itu tidak ada separuh-separuh. Sekali dia masuk rumah tangga, dia kalau bisa hancur, dia habisin semua. Sampai jadi abu. Makanya jangan main-main. Hidup itu. Jangan main-main. Kalau ada yang sedang selingkuh sini, tobat. Nggak usah angkat tangan, nggak usah. Tobat aja, tobat. Tobat dalam nama Yesus. Kalau ada yang sedang selingkuh, tobat. Ada yang sedang berzina, tobat dalam nama Yesus. Ayo hidup baru, hidup baik, hidup benar. Kenapa? Pasti hancur. Orang kalau lakukan itu rumah tangganya hancur, rohaninya hancur. Saya kasih tahu terakhir, bisnisnya pasti hancur. Tuhan mana mau memberkati pezina? Kasih saya ayatnya. Mana ada ayatnya Tuhan berkati pezina? Kasih saya. Tidak pernah ada. So don't try. Yang coba pasti dihabisin. Itu. Jadi dua fondasi kita. Takut Tuhan. Cetak itu dalam hati. Hidup saudara. Dilihat gak dilihat, dipantau gak dipantau. Ditawari gak ditawari. Semua dendeng dalam nama Yesus pergi. Amin Bapak Ibu. Setia. Setia. Bangun dua itu. Hidup saudara pasti baik. Keluarga saudara pasti baik. Masa depan itu pasti baik. Tuhan Yesus berkati kita.